Namaku Arman. Umurku 26 tahun. Aku berasal dari Medan. Awalnya aku cuma ingin bantu orang tuaku, biar tak lagi kerja serabutan demi mencukupi kebutuhan rumah. Tapi siapa sangka, niat baik itu justru menyeretku ke dalam neraka yang tak pernah kubayangkan, di tengah negara yang bahkan belum pernah kudengar sebelumnya, Kamboja. Semuanya berawal dari sebuah iklan lowongan kerja di media sosial. Di sana tertulis, kerja online admin data dari rumah, bisa dari luar negeri, gaji 1001500 USD per bulan. Aku tergoda. Aku chat nomor WhatsApp yang tertera. Lawan bicaraku memperkenalkan diri sebagai Kak Rio, orang Indonesia yang katanya sudah sukses bekerja di luar negeri. Gayanya sopan, komunikatif, dan sangat meyakinkan. Ia kirimkan foto-foto kantor tempatnya kerja di luar negeri. Bersih, modern, ada komputer lengkap, dan banyak anak muda Indonesia yang katanya bekerja di sana. Aku tergiur. Kak Rio bilang, kalau Arman siap, kita bantu urus semua. Tiket, akomodasi, bahkan kamu akan ditemani sampai tiba di tempat kerja. Gampang kok, gak ribet. Kamu masuk jalur VIP. Aku sempat ragu karena belum pernah keluar negeri. Tapi semua terlihat lancar. Ia bilang aku hanya butuh paspor. Nanti akan dipandu semuanya. Aku tidak perlu khawatir soal visa karena akan ada jalur khusus. Dan benar saja, dari Medan aku diterbangkan ke Jakarta untuk transit. Di Bandara Soekarno-Hatta, aku dijemput oleh 2 orang pria berbadan besar, yang langsung menyuruhku bergabung dengan 6 orang lainnya. Semua WNI. Usia mereka pun masih muda-muda. Mereka menyebut diri kami sebagai rombongan. Kami tak melalui imigrasi biasa. Kami melewati jalur khusus yang disebut VIP Line. Di sana, seorang petugas berseragam membantu kami tanpa banyak bertanya. Tak ada pemeriksaan ketat. Bahkan boarding pass kami sudah disiapkan sebelumnya. Aku baru sadar, ada sesuatu yang tidak wajar. Namun karena semuanya berjalan mulus, aku memilih diam. Aku tak ingin dianggap banyak tanya. Sesampainya di Phnom Penh, kami dijemput oleh seseorang bernama Bang Hendra, pria berlogat Batak, dengan bahasa tubuh tegas dan tajam. Ia berkata, "Kalian bukan lagi di Indonesia. Dengar baik-baik instruksiku. Nanti kalian dikasih tempat tinggal, kerja, dan makan. Jangan macam-macam." Aku mulai merasa ada yang salah, tapi belum cukup untuk menolaknya. Kami diangkut pakai van hitam menuju suatu gedung di daerah Sihanoukville, kota pelabuhan yang katanya penuh dengan gedung-gedung kasino dan perusahaan online. Sesampainya di sana, pintu gerbang besi terbuka. Kami digiring masuk ke dalam bangunan dengan kaca gelap dan penjagaan ketat. Begitu pintu lift tertutup, napasku makin berat. Rasanya seperti masuk penjara. Kami ditempatkan di lantai 7. Ruangannya penuh dengan komputer, dan di pojok ruangan ada ruang kaca kecil seperti kantor. Seorang pria berwajah Asia Timur berdiri di sana. Kata Bang Hendra, dia adalah Bos Hang, orang Vietnam yang mengelola perusahaan online ini. Aku sempat bertanya, kerja admin data seperti yang diiklankan itu di mana? Bang Hendra tertawa pendek. Udahlah, lupain. Sekarang kerja kamu bantu nyari target. Target apa? Tanyaku lagi, semakin bingung. Tipu orang. Itu kerja kamu. Sejak hari itu, aku dipaksa bekerja sebagai bagian dari tim penipu online. Tugas kami, membuat akun palsu, memancing korban dari luar negeri, terutama dari Amerika dan Eropa, untuk investasi bodong. Kami diberi skrip, gambar profil palsu, dan bahkan akses ke aplikasi khusus untuk mengatur semua komunikasi. Kalau aku tidak memenuhi target, hukumannya adalah dicambuk atau disetrum. Salah satu temanku, Bayu, pernah nekat bilang ingin pulang. Ia dikurung selama 2 hari tanpa makan, dan dipaksa jongkok sambil disiram air dingin. Aku tak bisa lari. Paspor kami disita. Ponsel dirampas. Kami dijaga 24 jam. Dan yang paling membuatku terkejut, sebagian besar yang menyiksa kami adalah orang Indonesia sendiri. Ya, para atasan kami yang memukul, memaki, dan mengancam, ternyata juga WNI. Mereka bilang, kami dulu seperti kalian juga, tapi sekarang sudah naik level. Dari curi-curi dengar percakapan para bos, aku baru tahu bahwa setiap dari kami dibeli seharga $2.500 Amerika. Ya, kami bukan karyawan. Kami adalah komoditas. Dan sindikat ini mengatur semuanya. Dari perekrutan, pengiriman, penyiksaan,
hingga penjualan ulang ke perusahaan scam lain jika kami dianggap tidak perform. Yang lebih mengerikan, aku mendengar kabar ada beberapa korban yang dijual untuk perdagangan organ. Ada yang hilang secara misterius. Ada yang dibawa pergi tengah malam dan tak pernah kembali. Saat aku tanya, jawabannya selalu sama. Dia gagal. Sudah tidak bisa dipakai. Setelah 2 bulan, aku tak tahan. Bayu, yang sudah lama sakit, jatuh pingsan dan tak ditolong. Saat itu aku sadar, kalau tidak lari sekarang, aku mungkin akan jadi mayat selanjutnya. Dengan bantuan seorang staf kebersihan lokal yang bersimpati pada kami, aku berhasil mengontak LSM asal Indonesia yang berkantor di Phnom Penh. Aku berpura-pura sakit keras dan dibawa ke klinik. Dari sanalah aku melarikan diri. Sekarang aku disembunyikan di rumah aman milik LSM itu. Tapi nyawaku masih terancam. Sindikat itu memiliki mata-mata. Mereka tahu wajahku. Aku tak bisa pulang ke Indonesia tanpa pengawalan. Yang menjual kami bukan orang asing. Bukan orang Vietnam. Bukan warga Kamboja. Tapi orang Indonesia sendiri. Mereka yang tinggal di Kamboja, hidup mewah dari hasil penjualan saudara sebangsanya. Mereka kenal sistem. Mereka tahu celah hukum. Bahkan mereka punya jalur khusus dari Indonesia. Jalur VIP, yang melibatkan oknum imigrasi, polisi, dan maskapai. Mereka bukan sindikat kecil. Ini jaringan besar. Terorganisir. Dan mereka masih terus mengirimkan orang-orang baru setiap minggu. Setelah kabur dari tempat penyekapan di Sihanouk Village, aku, Arman, berhasil berlindung di sebuah rumah aman milik LSM asal Indonesia di Phnom Penh. Mereka adalah organisasi non-pemerintah yang fokus membantu WNI di luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia. Tapi jangan bayangkan rumah ini seperti markas super aman dengan penjagaan ketat. Ini rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Bahkan papan namanya pun tak terlihat. Semua demi menyembunyikan keberadaan orang-orang seperti aku, korban yang melarikan diri dari sindikat besar. Begitu tiba di sana, aku disambut oleh seorang wanita berkacamata dan berkerudung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbak Yana, aktivis yang sudah 5 tahun membantu para WNI korban eksploitasi di Asia Tenggara. Selamat datang, Arman. Kamu aman di sini. Tapi hanya untuk sementara, katanya pelan. Seraya menatap ke arah jendela yang selalu tertutup rapat. Aku duduk di ruang tamu, dan disodori secangkir teh hangat. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, aku merasa benar-benar manusia lagi. Malam itu, setelah memastikan semua aman, Mbak Yana mengajakku berbicara. Ia mencatat setiap detil kesaksianku, nama-nama pelaku, tempat aku disekap, sistem kerja, hingga jalur keberangkatanku dari Indonesia. Saat aku menyebut nama, Bang Hendra, matanya langsung menyipit. Kamu ketemu Hendra? Tanyanya. Aku mengangguk. Berarti kamu dipegang jaringan WNI cabang Siam Reap, Sihanouk Village. Mereka yang sekarang paling aktif kirim orang dari Medan, Batam, Makassar. Aku menelan ludah. Ternyata benar, jaringan ini tidak kecil. Bahkan menurut Yana, mereka memiliki agen resmi di Indonesia, yang seolah-olah adalah perusahaan perekrutan tenaga kerja resmi. Tapi di balik itu, mereka bekerja sama dengan oknum-oknum di imigrasi dan maskapai untuk memuluskan jalur pengiriman WNI secara ilegal. Salah satu informasi paling mengejutkan adalah tentang VIP Line, jalur khusus yang aku gunakan saat meninggalkan Indonesia. Yana menunjukkan padaku foto-foto pintu belakang Bandara Soekarno-Hatta, yang digunakan untuk membawa rombongan WNI seperti aku. Dalam foto itu tampak seorang pria berseragam imigrasi sedang membuka pintu besi menuju ruang boarding tanpa antrean. Ini foto diambil diam-diam oleh salah satu korban lain, katanya. Jalur ini tidak muncul di CCTV biasa. Jalur ini hanya dibuka kalau ada order dari atas. Yang dimaksud atas bukan sekadar petugas bandara, tapi diduga melibatkan jaringan yang lebih tinggi, oknum di institusi negara yang menjual perlindungan hukum demi uang. Setiap satu kepala dikirim ke Kamboja, agen di Indonesia dapat fee $500. Petugas bandara dapat $100. Oknum imigrasi bisa dapat sampai $300. Sisanya, ke operator di Kamboja. Jelas Mbak Yana. Aku terdiam. Harga kebebasanku ternyata dibagi-bagi seperti kue. Dan semua itu terjadi atas nama jalur cepat. Seolah kami VIP. Padahal, kami dikirim menuju neraka. Hari ketiga aku tinggal di rumah aman itu. Kabar buruk datang. Salah satu korban lain,
yang baru saja kabur dari kota Poipet, dibawa ke tempat ini. Namanya Devi, seorang perempuan dari Surabaya. Umurnya baru 22 tahun, dan ia dalam kondisi trauma berat. Dengan suara gemetar, ia bercerita bahwa salah satu staf lokal LSM ternyata adalah mata-mata sindikat. Mereka tahu siapa yang kabur, bahkan tahu siapa yang dibantu. Devi baru selamat karena sopir yang membawanya pura-pura tersesat dan kabur ke arah Laos. Mbak Yana pun langsung mengubah semua rute komunikasi. Semua ponsel dimatikan, wifi rumah diputus. Kami pindah ke tempat baru, rumah kontrakan tua di pinggiran kota Kandal. Disinilah aku dan Devi disembunyikan sementara. Disinilah pula aku mulai menulis kesaksian lengkapku, dibantu oleh seorang jurnalis lepas asal Indonesia bernama Bayu Wicaksono, yang datang menyamar sebagai turis. Dari cerita Devi dan korban-korban lain, satu hal yang paling menyakitkan adalah, para pelaku mayoritas adalah WNI. Mereka bahkan membuat struktur organisasi seperti perusahaan resmi, lengkap dengan divisi E-Rekrutmen Indonesia, Tim Dokumen, E-Transportasi, E-Pelatih, Trainer Scam, E-Keamanan, Tim Penyiksa dan Pemaksa Produksi, E-Penjual Ulang Korban. Dan kepala dari semua itu adalah seorang pria berinisial R, yang menurut kabar tinggal di sebuah villa mewah di Phnom Penh, beristri 2, dan dikenal di kalangan pejabat lokal karena sering menyumbang. Kalau kamu ingin sindikat ini berhenti, kata Bayu si jurnalis, kita harus bongkar dari akarnya. Termasuk keterlibatan oknum-oknum yang selama ini dianggap pahlawan migran. Beberapa hari setelah berita tentang pelarianku mulai menyebar lewat media online, rumah aman tempat kami pertama kali bersembunyi dilempari batu. Mbak Yana mendapat pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Berani main belakang? Lihat nanti mayat siapa yang tercebur ke Sungai Mekong. Aku menggigil saat mendengarnya. Aku tak tahu apakah ini balasan untukku, atau ancaman terhadap siapapun yang berani membantu kami. Tapi Yana tetap tenang. Ia bilang, kami sudah biasa diancam. Tapi kamu, Arman, adalah bukti hidup. Kesaksianmu bisa jadi kunci utama. Selama kamu berani bicara, kita punya peluang menjatuhkan mereka. Seminggu kemudian, LSM itu berhasil mengatur pertemuan rahasia antara aku, Devi, dan perwakilan KBRI. Disinilah untuk pertama kalinya aku memberi kesaksian resmi. Aku sebutkan semua nama, semua lokasi, semua cara kerja, termasuk kode-kode yang digunakan dalam komunikasi para pelaku. Kalau kamu kembali ke Indonesia, kamu mau tinggal di mana? Tanya petugas KBRI. Aku tak bisa jawab. Rumahku di Medan terlalu mudah dilacak. Orang tuaku bisa jadi sasaran. Kalau begitu, kami pertimbangkan masuk program perlindungan saksi, tapi perlu waktu. Aku hanya mengangguk. Yang penting satu, semoga cerita ini sampai ke telinga yang benar. Kami pikir sudah cukup hati-hati, tapi kami salah. 3 hari setelah pertemuan rahasia dengan perwakilan KBRI di Phnom Penh, sebuah mobil van hitam terlihat berputar-putar di sekitar rumah aman tempat aku dan Devi berlindung. Mobil itu sama persis dengan kendaraan yang dulu mengantar kami dari bandara ke lokasi penyekapan di Sihanoukville. Mobil itu bukan sekadar lewat. Ia berhenti tepat di seberang gang kecil menuju rumah kontrakan kami. 2 pria turun, satu botak dengan luka di pelipisnya, satu lagi berkacamata gelap meski hari sudah sore. Mereka tak masuk rumah, tapi mereka berdiri di sana, mengawasi, seolah memberi pesan. Kami tahu kalian di sini. Malam itu, Devi menangis histeris. Ia terus menggigil dan menyebut nama Andika, salah satu penyiksa paling brutal di tempat kerja lamanya. Ia takut Andika akan datang untuk membungkam mulut kami. Dia dulu yang mukul teman saya sampai pingsan karena nggak capai target. Saya lihat sendiri, mayat teman saya dibawa keluar malam-malam pakai karung, bisik Devi. Aku menatap pintu. Rasanya seperti waktu terus berhenti. Aku sadar, kami tidak aman lagi. Mbak Yana segera menelpon kontaknya di LSM dan mengaktifkan protokol pengungsian darurat. Itu berarti kami harus keluar dari Phnom Penh malam itu juga. Dengan mobil kecil dan rute berliku, kami menempuh perjalanan ke arah utara. Tujuan kami adalah desa kecil bernama Kampung Tralaj, dekat dengan sungai Tonle Sap. Di sana, LSM sudah menyewa sebuah rumah panggung milik warga lokal yang biasa disewakan untuk wisatawan musim panen. Perjalanan 6 jam itu terasa seperti seumur hidup. Setiap kali melihat motor melintas terlalu dekat, aku membayangkan ada tangan yang siap menyeretku keluar. Kami tiba hampir subuh.
Rumah panggung itu sepi, dikelilingi ladang dan hutan kecil. Tak ada sinyal telepon. Tapi justru itu yang kami butuhkan, ketenangan. 3 hari setelah kami pindah, 2 korban lain datang menyusul. Yang pertama bernama Rizky, pemuda asal Palembang, mantan teknisi di perusahaan internet yang dijebak lewat lowongan kerja online. Ia sempat ditahan di sebuah bangunan 7 lantai di Buffet, Kamboja, perbatasan dengan Vietnam. Yang kedua adalah Fitri, perempuan tangguh asal NTB. Ia pernah mencoba kabur sendirian dan hampir dibunuh. Lehernya masih terlihat luka bekas jeratan kabel plastik yang sempat menahannya di kursi selama 3 hari. Fitri membawa kabar penting. Lokasi-lokasi penyekapan mulai dipindahkan. Mereka curiga pemerintah dan wartawan Indonesia sudah mulai buka suara. Jadi markas-markas mereka mulai dikosongkan. Tapi bukan berarti mereka berhenti. Mereka hanya pindah ke daerah yang lebih terpencil, katanya. Saat kami dalam persembunyian, jurnalis Bayu Wicaksono terus bekerja. Ia berhasil mendapatkan rekaman suara dari salah satu agen perekrut di Jakarta yang mengaku bisa menyelundupkan WNI lewat VIP Line tanpa antrean imigrasi. Dalam rekaman itu terdengar, "Asal kamu bayar di muka, semua urusan kita yang atur. Kamu tinggal bawa paspor, tiket, sama baju ganti. Nggak perlu wawancara imigrasi. Kita udah punya orang dalam." Rekaman ini kemudian dikirim ke KBRI dan Wartawan Nasional Indonesia, juga dipublikasikan dalam bentuk potongan audio anonim di media sosial. Dampaknya luar biasa. Netizen Indonesia ramai-ramai menuntut pemerintah membongkar sindikat ini. Tapi bersamaan dengan itu, ancaman makin nyata. Bahkan salah satu aktivis LSM lain dikabarkan diserang saat dalam perjalanan menuju Phnom Penh. Malam itu, Mbak Yana mengumpulkan kami semua. "Kita sudah sembunyi cukup lama," katanya. "Tapi kalau kita terus begini, mereka akan selalu menang. Saatnya kita pikirkan langkah berikutnya. Pulang ke Indonesia dan bicara langsung." Aku terpana. "Pulang?" Fitri langsung menyela. "Kalau saya pulang, keluarga saya bisa diancam. Agen yang dulu ngirim saya tahu rumah saya." Rizky juga tampak ragu. "Mereka bisa sebar video palsu, bikin kita dikira pelaku scam. Nama kita bisa dihancurkan." Yana mengangguk. Ia mengerti. Tapi ia juga menambahkan bahwa KBRI sudah menyiapkan opsi perlindungan saksi, termasuk tempat penampungan rahasia di Indonesia yang tak bisa diakses publik. "Arman," katanya menatapku, "kamu salah satu korban pertama yang berani kasih kesaksian lengkap. Kalau kamu mau maju duluan, kamu bisa jadi pemicu perubahan." Aku menelan ludah. Aku tahu, ini lebih dari sekadar bicara. Ini taruhan nyawa. Minggu itu, LSM kami mendapat kabar dari KBRI. Sebuah pesawat khusus akan dipakai untuk evakuasi diam-diam 6 korban pertama. Nama kami tercatat. Aku, Devi, Rizky, dan Fitri termasuk dalam daftar. Tapi waktunya sangat sempit. Kami hanya diberi waktu 1 malam untuk siap. Di hari keberangkatan, kami menyamar sebagai petani lokal yang akan mengantar hasil panen ke Phnom Penh. Bayu ikut menemani kami sebagai pembeli hasil kebun. Mobil pick-up kami penuh dengan karung jagung, menyamarkan tas dan barang kami di bawahnya. Saat melewati pos pemeriksaan kecil, seorang polisi lokal menghentikan mobil kami. Ia menyorot kami satu-satu. "Bawa apa?" tanyanya. "Jagung, buat pasar kota," jawab Bayu santai. Polisi itu menatapku. Lama, napasku tercekat. Tapi lalu ia tersenyum sinis. "Hati-hati di jalan," dan membiarkan kami lewat. Kami tak bicara satu kata pun sepanjang 1 jam setelah itu. Tapi kami tahu, kami sedang berpacu dengan waktu. Pesawat khusus itu mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta tengah malam. Aku dan 5 korban lainnya, Devi, Rizky, Fitri, serta 2 perempuan lain bernama Sari dan Lina, langsung dibawa ke ruangan tertutup yang sudah disiapkan KBRI dan LSM pendukung. Kami semua kelelahan. Luka fisik dan psikologis masih membekas dalam-dalam. Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa tidak aman meski sudah di tanah air sendiri. Saat keluar dari ruang karantina, aku berharap akan ada pelukan hangat keluarga, doa, dan kata-kata penghiburan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Di depan ruang tunggu, beberapa wartawan sudah menunggu. Mereka membawa kamera, mikrofon, dan pertanyaan yang menusuk hati. "Apakah benar kalian bagian dari jaringan scam internasional?" tanya seorang reporter dengan nada menuduh. "Kenapa kalian malah kabur dari Kamboja? Apa takut menghadapi hukum di sana?"
Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau. Kami bukan penjahat, tapi perlakuan seolah kami kriminal sangat menyakitkan. Tak hanya dari media, kami juga merasakan sikap dingin dari beberapa aparat pemerintah. Bahkan ada pejabat yang secara tidak langsung menyatakan, kalau memang korban, kenapa tidak melapor sejak awal? Jangan-jangan kalian bagian dari sindikat itu. Kata-kata itu membuat kami terpukul. Bukan hanya disiksa di luar negeri, tapi kini kami dipertanyakan integritasnya oleh orang-orang di negeri sendiri. Devi sampai menangis di pojok ruangan. Ia mengatakan, kalau begini, siapa yang berani keluar dan cerita? Kami malah jadi kambing hitam. KBRI dan LSM pendamping berusaha keras memperjuangkan hak kami. Tapi proses hukum di Indonesia berjalan sangat lambat. Bukti-bukti yang kami bawa, rekaman suara agen perekrut, foto lokasi penyekapan, dan kesaksian korban lain, sulit diterima tanpa dukungan kuat dari kepolisian dan kejaksaan. Kami harus bolak-balik kantor polisi untuk memberikan keterangan, menghadapi intimidasi, dan bahkan ancaman dari orang-orang tak dikenal yang diduga terkait sindikat. Fitri, yang membawa luka fisik paling parah, mengaku pernah diikuti saat pulang dari kantor polisi. Saya merasa ada yang ingin menghentikan saya bicara. Aku nggak takut sama mereka, tapi takut kalau keluargaku yang kena, katanya dengan suara serak. Sari juga menerima telepon ancaman dari nomor tidak dikenal. Pesannya singkat, jangan ikut campur atau kami akan datang. Kami sadar, walau sudah di Indonesia, kami belum benar-benar bebas. Di tengah semua ketakutan dan keputusasaan, kami bertemu dengan seorang pengacara muda bernama Rizal Hidayat. Rizal bukan cuma ahli hukum, tapi juga aktivis anti perdagangan manusia yang berani melawan korupsi. Dia berkata, kalian bukan korban yang sendirian. Saya dan tim akan bantu lawan sindikat ini sampai tuntas. Tidak peduli siapa yang terlibat. Kalimat itu memberi kami secercah harapan baru. Aku, Arman, kini bertekad lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan bicara sebanyak mungkin, membuka tabir gelap ini, dan memastikan suara kami didengar sampai ke DPR dan Presiden, kataku dalam hati. Ini bukan hanya soal membela diri. Ini soal menyelamatkan saudara-saudara kami yang masih terjebak di Kamboja, Malaysia, dan negara-negara lain. Ini soal membongkar jaringan gelap yang selama ini merusak masa depan bangsa. Setelah kami pulang ke Indonesia, dan mulai buka suara ke media serta aparat hukum, ancaman dari sindikat tak pernah berhenti. Bahkan, kini lebih terasa nyata dan brutal. Suatu malam, Devi yang sudah menjadi saksi utama, tiba-tiba mendapat telepon dari nomor asing. Suaranya berat dan dingin. Kamu harus berhenti bicara. Kalau tidak, keluargamu akan kami siksa seperti kamu di sana. Devi menggigil. Tidak bisa tidur selama berhari-hari. Aku takut sekali. Tapi aku juga takut kalau aku diam, semakin banyak yang akan jadi korban. Aku sendiri beberapa kali menerima telepon yang isinya suara bisikan dan nada ancaman samar. Tapi yang paling mengerikan adalah saat aku mendapat pesan teks berupa foto keluargaku yang sedang beraktivitas di rumah. Aku sadar, mereka sudah memantau kami sejak lama. Dan ini bukan isapan jempol. Sari, teman yang juga sempat disiksa di Kamboja, sempat hilang selama 3 hari. Kami menemukan dia tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi lemas dan trauma berat. Saya tidak ingat apa-apa, tapi saya merasa diseret dan diancam, katanya. Kejadian ini membuat semua saksi dan korban semakin ketakutan. Tapi kami tidak mau mundur. Pengacara Rizal mengabarkan ada upaya sindikat membajak akun media sosial dan email kami untuk menghapus bukti dan menekan kami secara psikologis. Ini bukan cuma soal fisik. Mereka pintar main digital, menyebar fitnah, dan memutarbalikkan fakta, kata Rizal. Kami makin yakin bahwa sindikat ini beroperasi dengan dukungan oknum-oknum penting di imigrasi, kepolisian, dan maskapai penerbangan. Beberapa teman yang coba mengajukan laporan sering dipersulit, bahkan ditolak. Ada bisikan kalau mereka sudah bayar mahal agar operasi ini terus jalan. Walau dikepung ketakutan, kami tak sendiri. Beberapa LSM anti perdagangan manusia ikut memberikan pendampingan psikologis dan hukum. Media yang awalnya skeptis mulai membuka mata setelah melihat bukti-bukti yang kami berikan. Apa yang kalian alami harus diketahui publik luas. Ini masalah kemanusiaan yang harus diusut tuntas, kata seorang jurnalis senior yang membela kami. Dengan dukungan Rizal, LSM, dan media, kami mulai merancang strategi agar suara kami tidak hanya didengar tapi juga ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Kami kumpulkan bukti, rekaman,
dan kesaksian lain dari korban yang masih takut bicara. Di tengah ancaman yang semakin nyata, aku, Arman, bersumpah, kami akan lawan sampai tuntas. Jangan kira dengan ancaman, kami bisa diam. Ini demi masa depan WNI lainnya, agar mereka tidak jadi korban berikutnya. Setelah suara kami mulai terdengar luas di media dan masyarakat, perhatian resmi mulai mengarah ke KBRI Phnom Penh dan Kementerian Luar Negeri. Mereka tak bisa lagi menutup mata atas kasus perdagangan manusia yang menimpa WNI di Kamboja. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar secara mendadak, Kepala KBRI Phnom Penh, Pak Harun Santoso, menyatakan, "Kami mengakui bahwa kasus perdagangan manusia dan penempatan ilegal WNI di Kamboja sudah menjadi masalah serius. Kami tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kamboja dan pihak berwenang Indonesia untuk melakukan pengusutan menyeluruh." Pernyataan itu jadi angin segar bagi kami korban, yang selama ini merasa terabaikan. KBRI mulai mengerahkan tim pendamping khusus untuk membantu korban secara psikologis dan hukum. Mereka juga menyediakan jalur komunikasi aman agar korban bisa melapor tanpa takut diintimidasi. Aku dan teman-teman mulai rutin bertemu dengan konselor trauma dan pengacara dari KBRI. Bersama dengan aparat kepolisian dan kejaksaan, KBRI membentuk tim investigasi khusus yang fokus mengungkap jaringan sindikat agen ilegal yang selama ini beroperasi. Tim ini tidak hanya menyelidiki para perekrut di Kamboja, tapi juga oknum-oknum yang diduga kuat terlibat, mulai dari petugas imigrasi, polisi, hingga karyawan maskapai penerbangan. Tim investigasi mulai mengumpulkan dokumen-dokumen palsu, rekaman komunikasi, dan testimoni rahasia dari informan dalam sindikat. Salah satu bukti kuat adalah daftar nama WNI yang berangkat menggunakan jalur VIP Line ke Kamboja, sebuah jalur khusus ilegal yang hanya bisa diakses dengan biaya sangat besar dan dukungan oknum tertentu. Tak mudah bagi tim KBRI dan aparat untuk mengusut kasus ini. Beberapa anggota tim mendapat intimidasi, bahkan ada laporan ancaman terhadap keluarga mereka. Namun, Kepala KBRI Harun Santoso dengan tegas berkata, "Kami tidak akan mundur. Penegakan hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu. Korban harus mendapatkan keadilan." Karena dukungan KBRI dan pendampingan yang semakin kuat, beberapa korban lain yang sebelumnya takut mulai mengungkapkan pengalaman mereka. Devi yang dulu trauma berat, kini menjadi saksi kunci yang berani tampil ke publik. Meski mendapat dukungan, kami tetap menghadapi stigma di masyarakat. Ada yang mencurigai kami sebagai pelaku penipuan karena kami sempat bekerja sebagai admin scam. Pendamping psikologis dari KBRI dan LSM membantu kami menyembuhkan luka batin dan membangun rasa percaya diri kembali. Aku, Arman, merasakan secercah harapan. Kini kami tidak hanya bertahan, tapi berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan sindikat ini benar-benar hancur. Setelah KBRI Phnom Penh dan aparat penegak hukum Indonesia resmi turun tangan, proses pengusutan sindikat perdagangan manusia dan agen ilegal di Kamboja mulai menemukan titik terang. Namun, perjalanan ini penuh liku dan ujian, terutama karena keterlibatan oknum-oknum di dalam negeri yang selama ini sulit disentuh. Tim investigasi menemukan fakta mengejutkan. Sindikat tidak hanya beroperasi di Kamboja, tapi juga memiliki kaki tangan dan agen di Indonesia yang menjalankan operasi perekrutan secara sistematis. Arman yang selama ini menjadi salah satu korban dan saksi, kembali terlibat aktif memberikan kesaksian demi membongkar jaringan ini. Mereka yang merekrut saya awalnya di Jakarta, bukan di Kamboja. Ada agen-agen yang menjanjikan kerja cepat dan gaji besar tanpa proses resmi. Modus yang dipakai sangat licik. Agen-agen sindikat menggunakan pendekatan yang meyakinkan, dari janji kerja di luar negeri, pelatihan singkat, hingga dokumen perjalanan yang tampak legal. Bahkan ada agen yang menggunakan dokumen palsu dan VIP Line ke Kamboja agar calon korban bisa cepat diberangkatkan tanpa pemeriksaan ketat di bandara. Lebih miris, investigasi mengungkap adanya keterlibatan oknum imigrasi dan polisi di Bandara Indonesia yang mengamankan keberangkatan WNI ke Kamboja secara ilegal. Mereka menerima suap agar proses pemeriksaan dilonggarkan atau dokumen palsu tidak diperiksa dengan ketat. Salah satu bukti yang paling mencengangkan adalah dokumen internal yang menyebutkan daftar nama WNI yang berangkat jalur VIP Line ini, yang hanya bisa diakses dengan izin dan biaya khusus. Bukan hanya aparat negara, maskapai penerbangan yang melayani rute ke Phnom Penh juga diduga ikut bermain. Ada laporan bahwa beberapa staf di bandara dan maskapai memfasilitasi keberangkatan ilegal dengan cara tidak memeriksa dokumen secara detail dan mengabaikan prosedur. Ini menjadi bukti bahwa sindikat ini beroperasi sangat terorganisir dan sistematis, melibatkan banyak pihak demi keuntungan besar.
Kabar ini membuat masyarakat Indonesia khususnya di daerah asal korban jadi semakin resah dan marah. Banyak keluarga yang merasa tertipu oleh janji-janji manis para agen, dan kini harus menanggung penderitaan anak atau saudara mereka yang terjebak di Kamboja. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta yang dihadiri keluarga korban, mereka menyuarakan rasa sakit dan harapan agar pemerintah lebih serius mengusut tuntas kasus ini. "Nak, kami dibawa jauh dari rumah dengan janji palsu, lalu disiksa dan dijual," kata seorang ibu yang anaknya berhasil kabur dari Kamboja. "Kami ingin mereka yang bermain-main dengan nasib rakyat kecil dihukum setimpal." Media nasional mulai gencar mengangkat kasus ini, membuka fakta-fakta yang selama ini tersembunyi. Laporan investigasi, wawancara eksklusif dengan korban, serta dokumentasi lapangan dari Phnom Penh menjadi bahan pemberitaan utama. Di tengah sorotan media dan publik, pemerintah Indonesia memberikan pernyataan resmi bahwa kasus ini akan menjadi prioritas pengusutan. Kementerian Luar Negeri bersama Polri dan Kejaksaan membentuk Satgas khusus untuk mengusut tuntas jaringan ini. Namun, muncul pula kritik dari beberapa pihak yang menilai penanganan kasus ini lambat dan perlu lebih transparan. Sementara itu, korban yang sudah berhasil kabur dan mendapatkan perlindungan terus dibantu oleh LSM dan pendamping hukum agar bisa pulih dan memperjuangkan hak-hak mereka. "Banyak dari kami masih trauma dan takut," kata Devi. "Tapi kami yakin, dengan dukungan ini, kami bisa melawan dan tidak akan diam lagi." Meski proses pengusutan berjalan, sindikat tetap berusaha melakukan pembungkaman dengan ancaman dan teror kepada saksi dan keluarga korban. "Ada yang mencoba membungkam kami dengan cara-cara kotor," ujar Arman. "Tapi kami sudah bertekad kuat. Keadilan harus ditegakkan." Kasus ini menjadi cermin kelam betapa rentannya WNI terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia, terutama yang menggunakan jalur ilegal dan sindikat kuat. Diperlukan sinergi kuat antara aparat, pemerintah, media, dan masyarakat untuk menghentikan praktek kejam ini. Setelah berhasil meloloskan diri dari neraka Kamboja, aku, Arman, dan teman-teman yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia ini menghadapi babak baru dalam hidup, perjuangan untuk pulih dari trauma dan membangun kembali masa depan yang sempat hancur. Kembalinya kami ke Indonesia tidak lantas membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Dari fisik hingga mental, kami membawa luka yang berat. Banyak dari kami mengalami bekas penyiksaan, penyakit akibat kondisi kerja buruk, serta trauma psikologis mendalam yang membuat sulit berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Aku masih ingat betul saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, dada terasa sesak, dan kepala penuh dengan bayangan gelap masa lalu. Untungnya, pemerintah melalui KBRI dan berbagai LSM memberikan pendampingan medis dan psikologis. Mereka menyadari bahwa penyembuhan fisik saja tidak cukup jika trauma batin tidak ditangani. Aku bertemu dengan psikolog yang sabar mendengarkan cerita kami, membantu mengurai kepedihan yang terpendam. Bersama beberapa korban lainnya, kami membentuk kelompok pendampingan untuk saling mendukung. Devi, yang dulu menjadi saksi kunci dalam pengusutan kasus ini, menjadi semacam leader yang selalu memberi semangat dan berbagi cerita pemulihan. "Kita sudah keluar dari neraka. Sekarang saatnya membangun surga kecil kita sendiri," kata Devi suatu hari saat kami berkumpul. Namun, di tengah usaha pemulihan, kami harus menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Sebagian masyarakat memandang kami dengan curiga, menganggap kami pelaku penipuan karena pernah bekerja sebagai admin scam. "Itu sangat menyakitkan. Aku merasa seperti orang buangan," ujar Sari, salah satu korban yang baru saja kembali. "Padahal kami korban, bukan penjahat. Banyak dari kami yang harus berjuang melawan rasa malu, takut, dan rendah diri. Aku sendiri pernah merasa sulit bercerita dengan keluarga, takut dianggap beban. Namun, berkat bantuan psikolog, aku belajar membuka diri dan menguatkan diri." Pemerintah dan LSM juga memberikan program pelatihan kerja dan pendidikan bagi korban yang ingin memperbaiki nasib. Aku mengikuti pelatihan komputer dan bahasa Inggris, berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan jauh dari bayang-bayang masa lalu. Beberapa korban lain bahkan mulai membuka usaha kecil dan berbagi pengalaman mereka untuk mencegah orang lain terjebak. Devi kini aktif menjadi relawan di LSM anti perdagangan manusia, berkeliling mengedukasi masyarakat di kampung-kampung. Keluarga juga memegang peranan penting dalam mendukung kami bangkit. Aku teringat ibu yang selalu memberi semangat dan tak pernah berhenti berdoa agar aku kembali selamat. "Jangan pernah menyerah, Nak. Tuhan selalu bersama orang-orang yang berjuang," katanya dengan mata berkaca-kaca. Kasus ini juga memicu berbagai kampanye sosial yang digagas oleh pemerintah dan LSM.
Mereka mengadakan sosialisasi di desa-desa dan kota-kota untuk meningkatkan kesadaran bahaya perdagangan manusia dan pentingnya jalur legal bekerja di luar negeri. Meski masa lalu sulit dilupakan, aku percaya setiap luka akan menjadi kekuatan. Aku dan teman-teman korban bertekad membangun masa depan yang lebih baik dan membantu mencegah orang lain menjadi korban. Namun, tantangan masih menunggu. Sindikat masih beroperasi dengan modus baru, dan banyak WNI yang belum terselamatkan. Kita harus tetap waspada dan bersatu melawan kejahatan ini. Setelah perjuangan panjang untuk melarikan diri dari neraka Kamboja dan memulihkan diri, kini giliran kami para korban untuk menuntut keadilan. Proses hukum terhadap sindikat perdagangan manusia dan para oknum yang terlibat mulai berjalan. Namun, perjalanan menuju keadilan tidaklah mudah. Kasus ini bermula dari laporan korban yang berhasil kabur. Kami memberikan keterangan kepada polisi, KBRI, dan lembaga anti perdagangan manusia. Dari kesaksian kami, aparat mulai menyusun langkah-langkah penyelidikan. Tim gabungan dari Polri dan Kementerian Luar Negeri pun turun tangan, bekerja sama dengan otoritas Kamboja untuk membongkar sindikat yang telah memperbudak dan memperdagangkan WNI. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, sejumlah anggota sindikat, termasuk agen perekrut di Indonesia, dan oknum-oknum aparat yang diduga terlibat dalam memfasilitasi keberangkatan ilegal, akhirnya berhasil diamankan. Salah satunya adalah bos besar sindikat yang selama ini menjadi otak di balik perdagangan manusia ini. Namanya Rahmat, yang ternyata sudah lama beroperasi lintas negara. Sidang terhadap para pelaku menarik perhatian publik luas. Banyak media memberitakan secara langsung proses persidangan yang penuh dramatis. Di ruang sidang, para korban yang menjadi saksi memberikan kesaksian secara berani, menceritakan penderitaan mereka yang luar biasa. Saya dipaksa bekerja sebagai admin scam selama berbulan-bulan tanpa gaji, disiksa jika melawan, ujar Devi dengan suara bergetar. Sidang ini menjadi momen penting untuk kami, para korban dan keluarga. Meski tak mudah, kami berharap pelaku mendapat hukuman setimpal sebagai bentuk keadilan dan pencegah bagi pelaku lain. Kami ingin agar kasus ini menjadi pelajaran dan tidak ada lagi saudara kami yang terjebak, kata ibu dari salah satu korban. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada banyak kendala teknis, seperti bukti yang sulit dikumpulkan dan intimidasi terhadap saksi. Beberapa oknum mencoba menghambat proses hukum dengan berbagai cara, termasuk menyuap pihak berwenang dan menyebarkan berita palsu untuk mencemarkan nama baik korban. Karena kasus ini melibatkan lintas negara, Lembaga Anti Perdagangan Manusia Internasional turut memberikan dukungan hukum dan pengawasan agar proses peradilan berjalan adil dan transparan. Mereka juga membantu memastikan korban mendapat perlindungan selama proses hukum. Kasus ini memicu pemerintah untuk memperketat regulasi dan pengawasan terhadap keberangkatan WNI ke luar negeri, terutama jalur non-resmi. Pemerintah juga mulai membentuk pusat pengaduan khusus dan memperkuat edukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia. Bersama dengan LSM, pemerintah menginisiasi kampanye nasional untuk menyebarkan informasi bahaya perdagangan manusia, serta cara melindungi diri dari modus baru sindikat. Kami para korban juga aktif menjadi bagian dari kampanye ini, berbagi pengalaman demi mencegah orang lain terjerat. Kami berharap proses hukum ini tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar menegakkan keadilan dan menghapus sindikat ini dari muka bumi. Kami ingin negara hadir secara nyata membela dan melindungi warga negara dari kejahatan perdagangan manusia. Kami juga ingin mengingatkan generasi muda agar lebih waspada dan tidak mudah tergiur janji manis kerja di luar negeri tanpa proses resmi. Pilih jalur resmi, tanyakan ke instansi pemerintah, dan jangan ragu meminta informasi serta perlindungan. Setelah melewati segala penderitaan, pengorbanan, dan perjuangan menuju keadilan, kini saatnya kami para korban membangun hidup baru. Sebuah babak baru yang penuh harapan, meski bekas luka lama tak mudah hilang. Aku, Devi, Arman, dan teman-teman yang selamat, berusaha bangkit dari keterpurukan. Kami kembali ke keluarga, kampung halaman, namun membawa pengalaman berat yang sulit dilupakan. Beberapa dari kami memilih kembali sekolah, mencari pekerjaan yang halal dan terjamin. Kami sadar, kisah kami bukan hanya untuk disimpan dalam diri, tapi harus dibagikan agar orang lain tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Kami aktif mengisi seminar di sekolah-sekolah dan komunitas, berbagi pengalaman dan memberikan peringatan keras. Membangun kehidupan baru tentu tidak mudah. Trauma masih menghantui, dan stigma sosial kadang sulit dihadapi. Namun kami bertekad kuat untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan kami. Bantuan dari pemerintah dan LSM terus mengalir, berupa pelatihan kerja, konseling psikologis,
dan program reintegrasi sosial. Kami juga membangun komunitas pendukung korban yang saling menguatkan dan memberi motivasi. Kami berharap pemerintah semakin serius menindak sindikat perdagangan manusia dan memperkuat pengawasan keluar masuk WNI. Kami ingin tak ada lagi yang harus merasakan neraka yang kami alami, kata Devi dengan penuh harap. Dari pengalaman pahit itu, kami belajar arti keberanian, cinta keluarga, dan pentingnya solidaritas. Kami ingin masa depan yang cerah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi berikutnya. Cerita kami adalah peringatan bagi semua. Jika kamu atau orang terdekatmu menjadi korban, jangan diam. Laporkan dan cari bantuan. Bersama, kita bisa melawan kejahatan ini dan menyelamatkan banyak jiwa.